Perkenalkan, nama saya Elvika Brubangun dari kelas 11 A21 NPM 2015010060. Nama saya Krisdesia Baburu Sembiring, NPM 2015010111. Saya berasal dari kelas 11 A21 dengan mata kuliah Pendidikan Matematika di kelas terendah, dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD Universitas Kualiti Brastagi. Pagi semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari soal FPB dan KPK. Seperti yang kita ketahui bahwa soal FPB yaitu faktor persekutuan terbesar dan KPK faktor dari persekutuan terkecil. Nah, yang pertama kita akan membahas ciri-ciri soal dari cerita FPB ataupun faktor persekutuan terbesar. Nah, pada ciri-ciri soal FPB ini, biasanya yang pertama yaitu nilai angka pada pilihan jawaban lebih kecil atau sedikit dari bilangan yang ada pada soal, ataupun pada soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah FPB dari 16 dan 18, maka tidak mungkin jawabannya lebih besar dari 18. Sehingga, jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan ganda nilai bilangannya lebih kecil daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal dari FPB. Nah, yang kedua, ada kata-kata yang terdapat pada soal FPB, yaitu misalnya ada kata seperti paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika salah satu atau beberapa dari kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal dari FPB. Nah, contoh dari soal cerita FPB yaitu Amir memiliki 12 buah mangga dan 18 buah jeruk. Amir ingin menggabung kedua buah tersebut untuk dimasukkan ke plastik-plastik dengan jumlah plastik maksimal. Berapakah seharusnya masing-masing jumlah mangga dan jeruk agar masing-masing plastik memiliki jumlah mangga dan jeruk yang sama dengan plastiknya? Ya, kita akan membahas yaitu ciri-ciri dari soal cerita KPK ataupun kelipatan persekutuan terkecil. Ciri-ciri yang pertama yaitu nilai angka pada pilihan jawaban lebih besar dari bilangan yang ada pada soal ataupun pada soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah KPK 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih kecil dari 32. Sehingga jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan ganda, maka kemungkinan itu adalah soal KPK. Nah, yang kedua, bisa juga pilihan jawaban berupa waktu, hari, tanggal, jam, tahun, dan sebagainya. Misalnya, pada soal tertulis seperti mereka akan melakukannya bersama-sama lagi pada hari ... Maka pilihan jawaban tentu saja berupa hari. Nah, yang ketiga, ada kata-kata di dalam soal seperti ini. Misalnya, setiap sekali, mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Nah, untuk contoh dari soal KPK yaitu misalnya di suatu tempat hiburan lampu merah menyala tiap 6 detik dan lampu kuning menyala tiap 8 detik. Pada awalnya lampu menyala lebih dulu dan 8 detik kemudian disusul lampu kuning, maka pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama untuk pertama kalinya? Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amelia Nina Corina Berpanjaitan. Saya berasal dari Universitas Kualiti Brastagi, duduk di kelas 11 A21 dengan Prodi PGSD. Di sini saya menyelesaikan tugas dari Pendidikan Matematika di kelas rendah dengan materi contoh dari FPB. Selamat menyaksikan. Masuk kepada contoh FPB. Kita dapat menemukan
FPB melalui pohon faktor. Di sini saya sudah membuat dua contoh untuk menentukan FPB. Yang pertama adalah bilangan 8 dan 12. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Untuk menemukan FPB, cara yang mudah adalah kita hafal dulu bilangan prima tersebut. 2, 3, 5, 7, dan 11, dan 13. FPB dapat ditemukan dengan menjumlahkan bilangan pokok yang sama. 8. Jadi kita buat dulu pohon faktornya. 8 kita kalikan dengan bilangan prima yang paling kecil, dibagikan dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima paling kecil adalah 2. Jadi 8 dibagi 2, 4. Dan 4 adalah bilangan genap yang masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Dan bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Jadi 4 bagi 2, 2. Jika kita sudah menemukan bilangan prima, jadi pohon faktor tersebut akan selesai. Dan kita masuk kepada bilangan yang kedua, yaitu 12. Sama juga seperti bilangan yang ini tadi, jadi dia dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 bagi 2, 6. Jadi ini juga dibagi dengan bilangan 6 ini juga dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil sampai kita menemukan bilangan prima, maka pohon faktor tersebut akan selesai. 6 bagi 2, 3. Jadi ini kita lingkari, bilangan prima tersebut kita lingkari. Jadi bilangan prima sudah ditemukan, jadi pohon faktor pun selesai. Jadi kita tulis pohon faktornya di sini. 8, 2 pangkat 3. Kita pindahkan di sini ya. 12. 2 pangkat 2 kali 3. Kita pindahkan di sini. Nah, kita sekarang masuk kepada cara intinya, FPB. Jadi kita di sini kita temukan bilangan yang sama dan pangkatnya itu yang kita pakai adalah pangkat yang paling kecil. Jadi di antara 8 dan 12 itu bilangan yang sama adalah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Hanya pangkatnya aja yang beda. Dan kita memakai pangkat yang paling kecil. Jadi pangkat yang paling kecil di sini adalah 2 pangkat 2. Jadi kita pindahkan di sini. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Selain 2 pangkat 2, tidak ada bilangan yang sama antara pohon faktor 8 dan 12. Jadi FPB dari 8 dan 12, ini tadi FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2, yaitu kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, kita masuk kepada contoh kedua. Bilangan tersebut adalah 30 dan 36. Kita cari pohon faktornya. 30 dibagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Hasilnya 15. Tidak bisa dibagi 2, jadi kita cari ke bilangan prima selanjutnya yang paling kecil, yaitu 3. 15 bagi 3 yaitu 5. Kita sudah menemukan bilangan prima. 5 merupakan bilangan prima ya. Jadi kita lingkari 2, 3, 5. Yang kedua adalah 36. Kita buat di sini yang 30 ini kita buat di sini pohon faktornya. Ini pohon faktornya kita buat di sini hasil dari pohon faktor ya. Jadi 36. 36 dibagi bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2 bagi 18 dibagi dengan bilangan 18 tersebut masih bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. Tidak bisa dibagi 2, jadi kita lanjut ke 3 seperti yang ini tadi ya. Yaitu 9 bagi 3, yaitu 3. Jadi kita taruh di sini hasil dari jadi kita lingkari bilangan primanya. Karena ini sudah dapat bilangan prima, maka pohon faktor selesai. Ini juga tadi sudah dapat bilangan prima, jadi ini juga selesai. Ini selesai, ini selesai pohon faktornya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu adalah hasil dari pohon faktor 36. Kita pindahkan di sini 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 36 sama dengan 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi ini 3 pangkat 2 maksudnya 3 kali 3. FPB yaitu yang bilangan yang sama dan yang paling kecil. Jadi di sini 2 merupakan ini 2 di sini di 30 ada, di 36 ada. Jadi kita tulis 2. Yang pangkatnya paling kecil yaitu 2. Yang ini ya. Ini pangkat 2, ini hanya 2. Jadi kita tulis yang paling kecil 2. Dan ini 3 pangkat 2 dan 3. Jadi
Jadi yang kita tulis hanya 3, bukan 3 pangkat 2. 5 tidak ada yang sama, berarti sampai 3. Jadi FPB-nya 6. Jadi FPB dari 30 dan 36 adalah 2 kali 3, yaitu 6. Terima kasih, semoga mengerti. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Veronica Brusembiring, NPM 2015010138, Prodi PGSD dari kelas 11 A21. Di sini kita akan belajar tentang matematika kelas rendah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami memulai pelajaran kami, bimbing kami, ajari kami menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baiklah anak-anak. Ibu akan membuat satu contoh tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Baiklah, perhatikan semuanya ke papan tulis ya anak-anak. Di sini Ibu sudah membuat contoh. Ibu sudah membuat contoh ya tentang kelipatan. Ditentukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Ibu mau tanya, anak-anak tahu semuanya bilangan asli? Tahu berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itulah bilangan asli. Di sini ada contoh, Ibu buat contoh ya. Contoh kelipatan 3. Misalnya, kelipatan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Sama dengan 3. Bilangan asli kan ada 2. 2 itu bilangan asli. Yuk kita kalikan dengan kelipatan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Tahu semua ya kan anak-anak? Inilah bilangan asli. Berapa tadi bilangan asli? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bagus. Mengerti semua kan anak-anak? Baik, paham. Oke, sampai di sini pelajaran kita dulu ya anak-anak. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Elfrida Brustepu dengan NPM 2015010076, Prodi PGSD, kelas 11 A21, Prodi Matematika kelas rendah. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang KPK. Apa arti KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Mari kita masuk ke contoh dari KPK. Contoh, tentukan KPK dari 20 dan 30. Oke, kita masuk jawabannya ya. 20 kita pohon faktorkan dibagi menjadi 2, yaitu 10. 10 dibagi lagi menjadi 2 yaitu 5. 30 dibagi 2 yaitu 15. 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi, KPK 20 dan 30 adalah 2 dikali 2 ini kita cari bilangan prima terbanyak yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, sampai di sini apakah anak-anak ada pertanyaan dari materi kita yaitu KPK? Oke, jika tidak ada, maka mari kita
tutup perjumpaan kita tentang materi KPK. Sekianlah materi yang Ibu dapat sampaikan. Jika anak-anak kurang mengerti, dapat ditanyakan kembali di kelas. Kalau tidak ditanyakan di kelas, bisa dijumpai Ibu di kantor guru. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang contoh bilangan prima. Jadi, mari kita sama-sama belajar sekarang. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan contoh dari bilangan prima. Ada 25 bilangan prima dari deretan angka 1 sampai dengan 100. Bilangan prima tersebut adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 26, 31, 37, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Erika Brubangun dari kelas 11 A21 dengan NPM 2015010044 dengan mata kuliah Pendidikan Matematika kelas rendah. Oke, pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan prima. Oke, anak-anak sudah tahu apa itu pengertian bilangan prima? Oh, anak-anak belum tahu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari satu yang hanya terbagi habis oleh satu bilangan, dan bilangan itu sendiri atau bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23, dan seterusnya. Mengapa 4 tidak termasuk bilangan prima? Karena 4 memiliki faktor selain 1 dan 4, yaitu 2. Oke, anak-anak belum mengerti tentang bilangan prima. Jadi nanti anak-anak harus membuat contoh dari bilangan prima. Dan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya harap anak-anak bisa belajar di rumah dengan baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.